Nabi bisa disusupin oleh setan untuk menaruhkan ayat-ayat setan di mulut di lidahnya? Coba Ali. Saya sudah jawab tadi, coba bentangkan ayatnya biar saya harus ikut baca juga. Ada. Nggak tahu di An-Najm. An-Najm. Wah, bentar lagi Pak Marlin. Maksudnya Nabi pernah dimasuki setan atau ditaruh ayat setan di lidahnya. Iya, saya nggak bisa jawab dulu sebelum baca ayatnya dulu. Ada di An-Najm, tunggu ya, aku lihat ya. Wah, ini Pak Sumarlin udah naik lagi. Kita gantian ya teman-teman. Pak, tunggu ya, dialognya Pak Calonto nggak apa-apa dengan Alayubi dulu. Tapi saya mau naikin Pak Sumarlin. Ya, siapa nih yang sekarang lagi bawah? Kasih Pak Sumarlin aja, kasih Pak Sumarlin dulu. Tadi kan Pak Sumarlin udah tunggu lama tuh. Siapa dulu yang mau ini? Yang mau turun? Aku turunin, Miss. Langsung turun dulu. Siapa saya? Silakan Pak Gracia. Silakan. Ya. Gracia, silakan Pak Gracia. Wah, kok Pak Gracia malah keluar. Ya, saya buka ya. Ya, itu tentang saya ulang lagi yang pemahaman kami yang kami ingat sekarang tentang ayat ini bahwa dikatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Kemudian disebutkan bahwa pada saat itu Rasul dan sahabat-sahabatnya mengalami tekanan dari kaum Quraisy segala macam. Kemudian supaya untuk tidak mendapat terlalu tekanan dengan mau nggak mau atau menyebutkan juga tambahan ya tilkal garanikul ula wa anna syafa'atuhum la tarja. Jadi orang Quraisy merasa bergembira mendengar hal ini gitu. Bahwa ternyata menurut Muhammad dan pengikutnya Lata, Mana dan Uzza itu juga adalah garanik ya. Garanik atau orang-orang atau sesuatu atau esensi yang mulia juga gitu di hadapan para pengikut Muhammad. Nah, itu sebenarnya ini kaitannya dengan di sini diperselisihkan di kalangan para ulama. Satu, kedua ulama mana aja Kak? Ulama mana aja? Ulama zaman dulu atau ulama yang baru-baru ini? Termasuk di zaman sekarang juga ada yang saya ingat saya ya. Terutama zaman sekarang. Cuma poin yang ingin saya buat di sini terlepas hadis itu sahih maupun tidak, kisah itu sahih atau tidak. Pak. Ini kan Quran Pak. Kisahnya. Oh. Sekarang kan gini. Ceritanya gini, Al-Quran itu ayatnya itu afara'aitumul Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatal ukhra. Itu ayatnya. Terus lanjutannya alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Nah, menurut kisah ini bahwa sebelumnya Al-Quran itu setelah ayat afara'aitumul Lata wal Uzza itu para sahabat itu membaca, Rasulullah membaca, sahabat membaca, dan atau Rasulullah dan sahabat membaca, ada tambahan tilkal garanikul ula wa inna syafa'atuhum la tarja. Mereka itu ada. Jadi apa pendapatmu tentang Lata wal Uzza dan Mana? Sambungan ayatnya bahwa mereka juga adalah esensi yang tinggi gitu, yang syafaatnya diharapkan tepatnya kepada Allah untuk kita semua diharapkan gitu. Nah, dari poin kisah ini terlepas dari kisah ini sahih atau tidak, oke lah saya karena kalau nggak salah di mana ya di Bukhari di mana itu salahnya sahih ataupun tidak kisah ini, yang jelas bahwa kalimat ini berkaitan dengan keadaan kaum muslimin di waktu itu yang memperoleh berbagai macam tekanan. Satu. Kedua, ayat ini, kalaupun dikatakan ayat sebelumnya, kalau kita mau tahu ayat itu dulu begitu, itu tidak demikian karena ada stressing ya untuk itu, ada pemaksaan, keterpaksaan gitu. Dan ayat Al-Quran yang ada sekarang ini tidak menyertakan itu pertama. Ayat yang kedua. Ketiga, bahwa poin yang disampaikan oleh Nabi menjadi pertentangan dengan umatnya kan tentang bagaimana cara pengibadatan kita kepada Sang Pencipta. Mereka tidak berdebat tentang siapa pencipta itu, ya, dengan kaumnya itu baik kaum musyrikin, bahkan Yahudi dengan Nasrani tidak berdebat tentang siapa Sang Pencipta, tapi bagaimana menyembahnya. Bagaimana menyembahnya ini menurut kaum musyrikin Lata, Mana dan Uzza itu adalah perantaraan kita kepada pencipta kita gitu. Mereka harus ditinggikan. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami itu tidak mengibadahi mereka, itu maksudnya cuma selain, tidak ada maksud lain supaya mereka mendekatkan kami kepada Sang Pencipta sedekat-dekatnya. Di ayat lain dikatakan, tadi pertanyaan poinnya, apakah memang ayat ini disisipi oleh si setan dan kemudian diperbaiki oleh Allah? Kan di situ pertanyaannya itu Pak. Memang ada nggak kejadian seperti ini? Iya, baik. Kalau dikatakan sahih, kalau kisahnya dikatakan sahih, berarti kita katakan iya. Dan syaitan itu adalah dari kalangan jin dan manusia. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin walladzina tabauhum aduun sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan kepada para nabi itu dan orang-orang yang beserta para nabi itu musuh-musuh dari kalangan manusia dan jin. Ya, perbuatan buruk manusia disandarkan kepada sifat syaitan.
Jadi memang benar ya Dan- Pak. Jadi ada ayat yang disisipin setan ke lidah Nabi ya pada waktu itu ya. Sewaktu beliau itu ada di tengah-tengah suku Quraisy itu di Mekah ya. Jadi maksudnya poinnya pertanyaan saya tadi, memang benar pernah terjadi setan menyelipkan ayat-ayatnya di lidahnya Nabi. Gitu Pak. Baik. Kalau kisahnya sahih maka kita katakan iya. Kalau kisahnya tidak sahih maka kita katakan tidak. Dan hadis ini diperselisihkan oleh kalangan para ulama. Makanya kita katakan kita tidak tahu sahih atau tidaknya itu satu. Kedua, kalaupun benar kisahnya, yang dimaksud setan di sini adalah keadaan-keadaan pada waktu itu. Jadi dikatakan menyisipkan di lidahnya itu bahasa umum. Tapi teknisnya seperti apa? Teknisnya itu tadi dengan torture segala macam dan bla 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 segala macamnya. Salam. Ketiga, Marlin. ayat ini. Iya. Sabar ya, Itu- sabar sabar kasih dulu, Bang. kesempatan dulu. Ya. Lanjut. Iya, Pak. ketiga ya, ini apa namanya, ayat-ayat yang diturunkan di Surga Mekah, ayat-ayat yang penuh dengan situasi yang teramat sangat berat. Namanya manusia, bisa jadi demikian. Namun adalah Allah Subhanahu Wa Taala atau pencipta kita menuntun manusia melalui hal-hal semua itu menuju ke arah akhirnya. Gitu. Akhirnya ayat yang ada kan, afaraitumul lata wal uzza wal manata tsalisata wal ukhra, alakumuz zakaru wal unsa, alakumuz zakaru wal unsa, tilka idzan qismatun dhiza. Kalau nggak salah itu ayatnya, saya ingat. Oke. Jadi poinnya memang terjadi seperti ini, ayat setan yang disisipin ke lidah Nabi yang kemudian Sudah kami jawab ya. Ya, dan nanti sudah kami jawab. Kalau kisahnya sahih berarti iya, kalau kisahnya tidak sahih berarti tidak. Yang masalahnya jadi sekarang ini kita tidak tahu sahih tidaknya karena dijadikan perdebatan para ulama tentang kisahnya sahih atau tidak. Tapi ada jadi saya katakan ada ayat Quran yang maksudnya Allah juga telah mengganti ayat ini karena ayat itu bukan dari Allah. Ada nggak ayat yang seperti itu juga kan di Quran yang mengatakan ada. Allah telah mengganti ayat ini. Ayat itu bukan dari Allah tapi dari si setan. Ada kan ayat yang seperti itu kan? Ada Pak Sumarlin kan? Iya. Ini aku tambahin. Pak Sumarlin ini jangan ini Pak Sumarlin, jangan menambah-namakan yang sudah tertulis Pak Sumarlin. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Raja 22 nomor 20-22, Tuhan berfirman, Pak Kevin ya. Dia ini iblis yang menyamar. Maaf, saya nggak terima iblis ya. Diturunin dulu Bu. Kan kita masih Pak Sumarlin. Saya mau turun. Dia menyamar. Enggak gini ibu-ibu. Ibu-ibu, halo. Tunggu Pak. Bapak Ibu. Dia menyamar, iblis itu penipu ya. Jadi dia itu adalah Trion Slayer. Ya, saya tahu beliau Trion. Dia Trion. Suaranya juga. Jadi dia itulah iblis, kerjaannya menipu. Dia menggunakan avatarnya salib, namanya juga wahyu ilahi. Nah, itulah cara-cara iblis kawan-kawan ya. Itulah cara-cara iblis. Jadi itu kalau nggak bisa, ya kalau nggak dia nggak bisa menipu. Jadi sekali. Oke, kembali tadi ke Sumarlin. Jadi kalau terlepas dari jawaban Pak Sumarlin tadi antara kisah ini sohi atau tidak sohi, saya cuma hanya bertanya poinnya, ada ayat yang digantikan, yang kemudian Allah mengatakan itu bukan dari Allah tapi dari setan. Ada ya seperti itu ayatnya ya? Al-Hajj kalau nggak salah ya Pak Sumarlin ya? Ya. Jadi poinnya begini, kalau tidak ada ayat yang pernah terjadi setan menyusupkan lidahnya, mungkin perlu Allah menurunkan ayat untuk menggantikannya. Betul? Halo, sepanjang sepengetahuan kami tidak ada ayat tentang itu ya, bahwa hal itu dari setan segala macam. Yang ada itu kisah tentang itu. Apa Al-Hajj? Saya cari ya. Al-Hajj itu surat berapa ya Pak? Al-Hajj surat berapa ya? Tanggal nanti misalkan Terus kedua teman-teman yang Tunggu. Ini saya buka. Al-Hajj surat berapa sih Pak? Al-Hajj, ayo sudah ke berapa sebentar. 22. Ya, 22. Coba membahas pemahaman teologi kita. Kedengar nggak suara saya? Ya, silakan Pak. Ini maksudnya kan Bapak bilang nggak sahih. Tapi ini kan ada di Quran. Masa nggak sahih? Apa? Ibu nggak nangkep pembahasan saya tadi ya, Bu ya? Iya, kan Bapak bilang kalau itu kisahnya, tapi kita meletakkan ayat-ayat itu kan ada di ini, ada di surah. Ada di surah. Ini Bapak udah kelihatan, saya belum show ya. Bu Sofi udah balik lagi. Udah dicas lagi ya. Yes, jadi memang mesti diimani bahwa Tuhan yang iblis itu Tuhan Israel dalam Biblos. Gitu loh. Kamu iblis itu ular beludak. Dibawa aja silakan dimasukkan Patreon. Iblis ini dia akan menyamar jadi siapa aja, jadi Bu Sofi, jadi Pak Wahyu Ilahi. Nggak tahu nanti besok-besok dia menyamar jadi siapa dasar iblis. Jangan aja dia dibawa. Halo teman-teman, begini kita berdiskusi. Sekali lagi saya bilang bahwa kita ini berdiskusi semua tidak mewakili siapapun kecuali apa yang kita pahami dari agama kita.
Nah, jadi mohon saja dimasukkan Patreon, Mohon maaf, dimasukkan Pak. saja. Kemudian ditertib, kita tertib gitu. Pak Sumarlin, saya tidak pernah melihat Triun Slayer bersikap baik, Pak. Dia itu iblis. Dari namanya aja, Pak, dia udah salah memilih nama. Itu nama Slayer, Bapak tahu kan? Artinya apa? Itu menunjukkan dia memang suka nama itu nama yang disukai iblis. Saya belum pernah melihat dia menjadi orang baik, Pak. Jadi kalau saya tidak terima dia, jadi wajar, Pak. Karena saya nggak mau terima iblis. Baik. Dia masuk ke ruangan juga. ini aja, auranya dia udah beda, Pak. Auranya dia udah beda. Baik. Miss, di-kick aja tuh Slayer itu, setan itu, Miss. Udah dia keluar sendiri. Saya turunin ke bawah. Dia nggak mau di bawah. Dia keluar sendiri. Berinding tahu kalau Triun Slayer datang. Iya, hanya saja saya sarankan ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian merujuk kepada para ahlinya hal-hal seperti ini. Banyak riset di Google, tetapi lebih bagus tanya kepada para asatizah lah memahami hal-hal seperti ini. Saya hanya menyampaikan yang berdasarkan seingat-seingatnya saja gitu. Seingat-seingat saya. Pak, ini saya lemah. Saya bawa saya kenapa munculkan ini karena Bapak bilang tadi nggak sahih gitu. Tapi ini sebenarnya ini udah ada di sini, Pak. Ada di Quran kok dibilang nggak sahih ya. Itu saya mikirnya begitu tadi, makanya saya tunjukin ini ke Bapak. Supaya Bapak mengingat lagi kata-kata sahih itu loh. Ngerti nggak maksud saya? Makanya saya paham. Jadi kalau yang saya pegang dari apa yang saya baca sampai kita belajar ya. Kisah ini sahih. Cuma yang saya katakan bahwa ini ada perdebatan di kalangan para ulama, artinya para ahli tentang kesahihannya. Namun tentu ada ulama yang mengatakan begini, ada yang ulama mengatakan gitu. Saya pegang kisahnya ini sahih, dan itu tidak mencacati. Dan memang demikian ya. Manusia dituntun oleh Sang Penciptanya, setan selalu menggoda, selalu menempatkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Pencipta kita. Tidak usah jauh-jauh ya. Mulai dari bapak kita dituntun penciptanya untuk tidak makan buah, setan datang, kan seperti itu selalu. Namun salah satu bentuk rahmat pencipta kita selalu memberikan tuntunan-tuntunan kepada orang-orang yang memang dipilihnya untuk menjadi contoh kepada manusia selanjutnya bahwa seperti itu. Dan memang yang namanya kebenaran pada diri manusia yang diajarkan penciptanya bukan sesuatu yang diadarin dan segala macamnya. Dan yang disebut juga setan di sini jangan selalu berpikiran bahwa itu sifatnya metafisik segala macam bla bla bla. Setan itu lebih seringkali juga disebutkan tentang sifat. Dan setan itu dari kalangan jin dan manusia gitu. Tapi setan juga adalah istilahnya tokoh lah atau apalah gitu, tokoh dibilang. Ya, yang menjadi masalah ini ya. Jadi gini Bu, yang menjadi masalah karena ketika kita orang Indonesia menyebut setan yang langsung di pikirannya itu semacam ya makhluk halus, genderuwo, segala macam. Ya, makhluk gaib. Ya, begitu. Iya. Gitu, tapi dalam hal ini makhluk gaib atau bukan, Pak? Padahal setan itu penggunaan asalnya digunakan untuk segala hal-hal yang buruk begitu, baik dari yang metafisik maupun fisik. Ya, dalam hal ini metafisik bukan, Pak. Dalam hal ini metafisik bukan. Yang saya pahami dari hal ini bukan. Yang saya pahami dari kisah ini bukan metafisik. Lah bagaimana? Bukan masalah metafisik. Syaitan yang dimaksud di sini adalah manusia di zaman itu yang memberikan tekanan sedemikian besarnya akhirnya kita cenderung menuruti maunya. Jadi poin dari kisah ini tuh kadang manusia itu cenderung menuruti. Gini Pak, tunggu sebentar. Kalau Bapak bilang itu manusia, bagaimana mereka bisa meletakkannya itu di mulut Muhammad? Bukankah Muhammad tahu persis bahwa ayat-ayat itu harus datangnya dari Jibril, bukan dari manusia? Iya, enggak masalah. Meletakkan di mulut manusia itu bahasa umum gitu. Saya meletakkan keinginan saya di mulut ibu, bukan berarti teknisnya itu tidak melalui perantaraan manusia sama sekali. Ya, gini kan bukankah Muhammad, ini pertanyaan saya, bukankah Muhammad menerima semua ayat-ayat Quran itu dari Jibril? Kenapa dari manusia? Yang dalam hal ini Bapak bilang setannya manusia. Mungkin perlu Ibu baca-baca lagi kisahnya ini supaya bisa memahami jauh lebih jelas. Kan Bapak bilang dari manusia, di sini setannya. Setannya ini manusia. Itu yang saya pahami. Saya tanya, bukankah Muhammad menerima ayat itu dari Jibril? Tidak pernah dari manusia. Tidak benar, namun yang namanya penambahan atau sisipan bisa dari manusia, tidak mesti dari Jibril. Karena konteks di dalam kisah ini, konteks itu dulu Bu, Ibu supaya memahami. Konteks di dalam kisah ini bahwa keadaan yang berat begitu, ini sama ini kisahnya dengan Yasser yang dihimpit batu gitu, dipaksa untuk mengatakan untuk keluar dari tauhid. Mereka mengatakan ibunya sampai dibunuh segala macam. Akhirnya terletakkan di mulutnya dengan segala keterpaksaan. Itu terlalu lebar.
Enggak, dan Pak, Ini ini ayat itu loh yang saya Pak. pahami. Ini ayat loh. Ini ayat loh Pak. Itu yang saya pahami. Kalau pemahaman saya salah, berarti saya salah. Itu aja. Oke, Ya kan? saya sambung coba Miss. Silakan. Miss, aku coba sambung Miss. Ya. Oke, gini loh Pak Sumarlin. Kalau dibilang setan itu adalah kata dasar ya Pak ya. Tapi kalau dibilang kesetanan, baru itu kata sifat. Kalau setan itu adalah kata benda abstrak yang tidak dapat dilihat. Jadi setan itu makhluk, bukan kata sifat. Kalau dia menjadi kata sifat, itu baru kesetanan. Itu namanya kata sifat, sama dengan semut. Kalau semut itu adalah kata dasar yang artinya ada bentuknya, semut. Kalau dibilang kesemutan, itu baru kata sifat. Sama itu dengan pemahaman setan kita, dan Pak. kesetanan. Nah itu pemahaman Bapak Ibu. Itu Yang jelas di pemahaman Bukan Al-Quran pemahaman, dikatakan, tapi itu Pak Sumarlin, itu bukan pemahaman, tapi itu adalah hukum-hukumnya dalam bahasa Indonesia, kaidah-kaidah di dalam bahasa Indonesia. ya, Coba kita kembali ke MAD. ini sedang membahas bahasa Quran. Di dalam Al-Quran Gini, dikatakan setan dari kalangan jin dan manusia. Pahami? Setan itu ada jin, ada manusia. Paham? Nah, setan itu adalah makhluk kan, bukan sifat kan? Tadi kan kata Bapak bilang tadi setan itu sifat. Kalau manusia dikatakan setan, kira-kira manusia bertanduk kah, berapakah, manusia metafisik kah? Manusia nggak ada yang Nggak setan, mungkin, Pak. Manusia nggak ada setan, Pak. Nah, tapi Al-Quran kesetanan mengatakan ada, manusia salah. Al-Quran mengatakan manusia ada yang setan kesetanan manusia. ada, tapi manusia setan nggak ada. Salah. Enggak. Itu pemahaman bahasa Ini- Indonesia sampean. ini, Pak Kita ini sedang Nabilo. membahas Al-Quran. Di dalam Al-Quran katakan ada setan manusia. Nggak ada. Al-Quran yang Salah. mengatakan. Itu Nah, ini itu Pak. yang ada. Jadi Karena kita Birong, ini. Karena Birong tunggu sebentar, saya tengahin ya, saya tengahin. Kita iya. punya pemahaman Allah itu adalah jabatan, tetapi dalam Islam Allah itu adalah nama. Demikian juga ini Pak. Kalau setan kan Allah dalam Islam, adalah nama yang mengandung jabatan yang mengandung nama. Yang bilang cuma dia cuma Jabatan. nama aja itu orang salah. oh salah. Selama ini yang Ya, kita Ibnu Abbas dengar Allah itu nama. Ibnu Abbas mengatakan Allah itu adalah nama yang mengandung jabatan gitu. Oke, Jabatan ya ilahiyah. udah ginilah. Intinya gini, pemahaman kita beda-beda, Pak. Pemahaman Iya, kita jadi gini, beda-beda. yang jadikan kita saling bertabrakan karena kita memahaminya dari sudut pandang ini, sudut pandang itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita diskusikan supaya lebih damai itu apa urgensinya sih memandang dari sudut pandang ini? Apa sih urgensinya memandang dari sudut pandang itu seperti Enggak, itu, ini ketimbang tadi saling gini, menikah. sebetulnya secara umum Pak Sumarlin, kita melihat ayat ini adalah ayat yang diturunkan kepada Nah, Nabi. sekarang begini, saya ingin tahu posisi Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Posisi nantinya Tunggu, itu konklusi Pak. yang Bapak Ibu simpulkan dari hal ini dan Belum why sampai gitu. kesimpulan, Pak. Belum sampai Belum, kesimpulan. nanti Pak. Nanti saya akan tanyakan kesimpulannya ke Pak Sumarlin. Nanti kita akan tanyakan. Cuma maksudnya ini sekarang. Kita berdiskusi. Ini Saya ingin memahami posisi Bapak Ibu sekalian terkait kisah ini gitu. Apa? Ya Pak. gitu. Gini, kami belum Itu yang lebih penting belum sebenarnya sampai didiskusikan. Ya. Ini enggak. Kami belum sampai ke pemahaman yang Bapak maksud itu. Tetapi ketika kami bawa ini, Bapak menerangkan setan itu dari manusia dan setan itu menyisipkan ke dalam mulut Muhammad ayat-ayat yang ini, maka itu rasanya tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena Muhammad karena menerima ayat hanya dari Jibril. Bagaimana dia bisa menerima dari manusia? Betul. Karena yang ibu pikirkan menyisipkan itu dalam artian terdetik di hatinya lewat manusia itu yang menyaruh di hatinya. Oke, apapun itu terserah Pak. Mau dipaksakan, mau ditikam, mau di ini. Bagaimana dia bisa memasukkan itu ke dalam Quran? Siapa yang memasukkan ke dalam Quran? Kan ini Quran Pak. Benar. Ini kan ayat Quran ini Pak. Ujungnya sekarang Al-Quran itu kan tidak begitu gitu. Poinnya di sini bahwa dalam proses pewahyuan, poin kisah yang bisa kita ambil, ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah pewahyuan, halangan itu ada, rintangan itu ada. Bahkan ada orang-orang yang mau nggak mau kadang terpaksa kita mengucapkan apa yang kita tidak inginkan gitu. Karena mengikuti, makanya tadi di ayat yang meluruskan itu bahwa kamu kadang cenderung mengikuti manusia, tetapi Allah maunya gini. Jadi sama di dalam surat At-Tahrim kaitannya Rasulullah mengharamkan madu bagi dirinya segala macam bla bla bla, kan begitu, mengikuti kecenderungan manusia karena ingin mencari ridha itu manusiawi. Jadi seorang nabi itu adalah seorang manusiawi juga. Ini Bapak, kita baca ya Pak. Kita baca ya Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul. Saya baca ya Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi Muhammad punya keinginan, kan? Setan memasukkan godaan ke dalam keinginannya, ya kan? Ini keinginannya Muhammad nih Pak.
Tetapi tadi Bapak bilang kan orang yang menekan dia kan. Tetapi ini keinginannya dia. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui. Nah, sekarang Bapak bilang, ini keinginan Muhammad loh. Ini keinginan Muhammad loh. Tidak ada. Itu akhirnya kan dirubah. Saya Pak Sumarlin. Betul, akhirnya kan dirubah kan. Berarti intinya Al-Quran itu tidak seluruhnya firman Tuhan ya. Intinya tidak semuanya bisa aja apa yang disampaikan wahyu ke Nabi itu sudah ada campur tangan sampai di sini gitu. Seperti halo? Iya. Ya. Jadi justru ya ini yang satunya tadi posisi Bapak Ibu sekalian akhirnya tadi yang berucap bahwa intinya Al-Quran apa tadi? Halo? Halo? Sampai bertanya. Ya Pak. Bapak nyimak nggak? Kedengaran nggak? Hilang tadi suara, makanya saya halo. Jadi gini Pak, jadi muncul pertanyaan baru dari teman-teman. Jadi yang di Quran itu tidak semuanya dari Jibril gitu Pak. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dijaga. Ya gini, proses itu. Jadi gini ya. Harus dipahami ini premis yang logis ya. Dalam suatu proses ya, ada begini, ada dan begitu segala macam. Gak usah jauh-jauh deh. Nah, proses kerupuk citos misalnya. Yang jadi ya citosnya yang kita lihat bukan prosesnya. Oh, ada kulit anunya, ada kulit kentangnya, ada ininya ternyata ada itunya proses. Ini Pak, dia jadi kemudian kita melihat proses itu kita mengatakan begini dan begitu. Itu deduksi yang analoginya dulu. Ya, lebih gampang. Pak, analoginya seperti ini, Pak. Bapak mempunyai seorang kasir yang Bapak percaya sangat jujur. Yang selama ini Bapak titipin uang Bapak untuk disetor ke bank, semuanya dengan baik. Tapi ada satu saat dia tidak menyetorkan uangnya. Dia mengambil uang itu dan menggunakannya. Dan kemudian dia mengaku, dia memakai uang itu. Terus akhirnya kejujuran dia itu di mata Bapak kan pasti sudah berkurang kan. Bapak sudah tidak percaya dia 100% lagi. Bisa-bisa aja uang yang selama ini yang Bapak suruh dia masukin, mungkin juga dia gunakan kan Pak. Pertanyaan kan gitu. Baik. Dan ini ya baik. Analoginya jadi seperti ini. Nabi yang dipercaya 100% adalah utusan Tuhan, menyampaikan wahyu Tuhan, kok tiba-tiba bisa-bisa aja ada wahyu yang disisipin oleh iblis atau setan. Jadi apakah wahyu Nabi ini selama ini diyakini 100% dari Tuhan, atau ada sisipan setan juga yang tidak kita tahu? Kira-kira seperti itu, baik. Beda. Dan ini seorang Nabi, dia ini seorang manusia biasa. Nabi itu harus sempurna di mata Tuhan untuk menyampaikan wahyunya. Dan dia tidak boleh sampai disisipi oleh seseorang atau setan atau siapapun yang di luar daripada Tuhan. Karena yang dia bawa misinya Tuhan. Baik, ya, ini saya nangkap dan ini satu poin yang bagus sekali ya. Saya memandang ini sangat bagus sekali. Pertama, bahwa orang yang harus terpercaya di mata Tuhan segala macam ya. Pencipta kita menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pencipta kita menuntun manusia dengan segala kekurangannya itu kepada arah yang baik, yang lebih baik yang dia inginkan. Kamu terpercaya tidak? Kalau kamu terpercaya, ini saya kasih wahyu. Kalau kamu nggak terpercaya, enggak. Makanya wahyu itu dipilihkan kepada ala mayyasha min ibadihi, kepada siapa dari hamba-hambanya yang dia kehendaki. Bukan kepada siapa-siapa dari hamba-hambanya yang sudah terbukti terpercaya, terbukti begini dan begitu. Paham itu satu. Contoh lain Daud misalnya. Daud adalah seorang nabi beserta dengan itu kalau kita mau mengambil ibrah pelajaran dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana kisahnya kalau di dalam perjanjian lama? Jadi poinnya seorang nabi itu bukan kamu sudah membuktikan keterpercayaanmu padaku, berarti aku jadi nabiku. Enggak begitu pencipta kita. Dia menuntun ala mayyasha min ibadihi. Beda Pak. Justru analogi Bapak tadi itu namanya analogi kalau dalam Islam namanya qiyas ma'al-farik, tidak. Beda Pak. Beda. Di mana bedanya, Bu? Bedanya gini, kalau Daud, selain dia ada juga nabi yang lain yang mendampingi dia. Jadi bukan dia satu-satunya nabi, Pak. Makanya dia bukan masalah teknis pendampingan. Jadi pencipta kita memilih seorang nabi itu prasyaratnya bukan seperti yang dianalogikan Bapak itu tadi. Di situ poinnya. Tunggu, beda lagi. Jadi kalau teknisnya yang berbeda, misalnya dari teknis di Israel atau segala macam berbeda, itu lain cerita. Beda lagi, Pak. Beda. Ini masalah kepercayaan kan, Pak. Masalah kepercayaan. Kalau Daud, Pak, Daud itu dia hidupnya itu dilihat oleh orang, dia berbuat salah dilihat oleh orang, dan juga ada nabi yang lain yang menemani dia, yang hidup semasa dengan dia. Kenapa? Dalam keyakinan Ibu, Musa ada nabi atau bukan ya? Nabi, Daud maksud saya Daud. Yang kita bicarakan ini Daud. Yang mengangkat Musa, nabi di atas Musa yang mengangkat Musa gitu.
Tuhan sendiri kan. Begini. Kalau gini Pak Itu kan. Sumarlin, kalau Ya kan dalam kurang lebih seperti itu. Itu kan yang ibu bicarakan teknis. Tunggu. Enggak. Beda Iya, Pak, silakan. beda. Kalau Nabi Muhammad itu firmannya itu asli didikte dari Jibril. Kalau Alkitab Benar. tidak seperti itu, Pak. Makanya itu fatal sekali ketika kata-kata Muhammad itu salah. Fatal. Kalau kekristenan nggak begitu modelnya, Pak. Nggak dikte-diktean. Baik. Jadi beda, jauh beda, Pak. Betul, Ibu benar sekali dalam hal ini. Fatal sekali kalau salah ya. Fatal sekali kalau itu salah. Kalau kesalahan itu sampai kepada kita. Makanya pencipta kita di saat menyampaikan wahyunya kepada manusia, menuntun nabinya untuk menjalankan, menerima wahyu segala macam dengan segala rintangan dari setan manusia maupun jin ini. Pencipta kita mempelihara seperti itu sampai kepada kita terpreserve seperti itu. Nah jadi lihat ini, contoh. Ini baca, Pak. Contoh. Saya kasih contoh, Bu. Saya kasih contoh dulu. Contoh. Nabi mengharamkan madu untuk dirinya. Itu kan bahaya ini, kan begitu. Nabi mengharamkan mengharamkan madu bagi dirinya. Bahaya ini. Tuhan menuntunkan 5 hari ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang halalkan kepadamu? Nah, sama kalau kita bawa ke dalam kisah ini, kalau kisah. Sabar, Pak. Kenapa beda konteksnya? Seluruh yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu. Kata Nabi, aku diberikan 2 ya. Tampilin dulu itu wahyu. Berarti nanti mau dibaca tuh yang tadi. Diganti dulu ada. Baca ya. Pak. Karena di sini bukan hanya ayat. Jadi di sini bukan hanya ayat saja yang dibacakannya itu, tapi juga ikut menyembah kepada dewa pagan itu. Iya, di sini. Tunggu saya. Nih, ini dari Ibnu Katsir, Pak. Ibnu Katsir ya. Saya potong aja mulai dari sini. Oh, ini dari sini aja deh. Sebagian besar ulama tafsir sehubungan dengan ayat-ayat itu mengetengahkan kisah bintang-bintang dan kisah yang menyerupakan pada kebanyakan dari kaum muslim yang berhijrah ke negeri Abyssinia kembali ke Mekah karena mereka menduga orang-orang musyrik Quraisy telah masuk Islam. Akan tetapi kisah tersebut diriwayatkan melalui berbagai jalur, melalui seluruh predikat mursal, dan menurut pendapat saya hadis-hadis tersebut tidaklah disandarkan kepada jalur pemikiran yang sahih. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, ini sekarang ini kan masih diperselisihkan. Kita membahas sesuatu yang masih diperselisihkan. Sekarang gini, Pak. Ini ke sini nih. Ini bagian ini coba. Ini kan ada nih di ayatnya. Ini masalahnya nih ada ayatnya nih di An-Najm kan. Ibnu Fatim telah menceritakan, Yunus Ibnu Habib telah menceritakan kepada, dan seterusnya. Sampai Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa Rasul ketika di Mekah membaca surah An-Najm. Dan ketika membaca, beliau sampai kepada firman-Nya. Maka, apakah patut kalian, hai orang-orang musyrik, mengatakan Lata dan Uzza dan Mana yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Itu ayatnya. Maka setan memasukkan godaan pada lisan Nabi, sehingga beliau mengatakan, bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya syafaat atau pertolongan mereka dapat mendatangkan hujan, benar-benar dapat diharapkan. Ya. Akhirnya orang-orang musyrik berkata, dia sebelum ini tidak pernah menyebut nama Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang baik. Lalu Nabi bersujud kepada Allah, maka mereka pun orang-orang musyrik itu bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang nabi, rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, dan setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, lalu Allah menghilangkannya apa yang dimasukkan oleh setan itu dan Allah. Ya. Jadi bersujud ya, ada bersujud ya. Jadi Nabi juga ikut bersujud bersama-sama menyembah dewa pagan itu ya, bersama orang-orang musyrik ya. Di sini ya. Jelas ya Pak Sumarlin. Jadi bukan hanya ayat saja yang disisipkan si setan, disisipkan si iblis tadi di mulutnya Nabi untuk mengucapkan ayat itu. Tetapi Nabi juga ikut bersujud menyembah dewa pagan itu, Pak Sumarlin. Iya. Itulah ayat okay. itu. Baik. Ayat itulah yang dihapus. Ya, saya ini satu pertama meralat ya tentang kesahihan ya. Saya membaca-baca lagi tadi, mencoba membrowsing. Saya tadi hanya menyampaikan apa dari ingatan, ternyata saya salah ya. Satu, bisa merujuk kepada kitabnya, ini ada ini, Syekh Albani kaitannya dengan ini ya. Baru saya lihat ini, judul kitabnya Nasab Al-Manjanik, Linasab Kisaf Al-Ghranik. Ini bisa merujuk kepada kitab itu. Ini yang selalu saya katakan, tanyakan kepada ahlinya. Kalau tanya pada Sumarlin atau siapapun, bukan ahlinya.
sehingga bisa menimbulkan kesimpulan yang salah bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga kami terjatuh ke dalam kesalahan, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap ucapan kami yang menyelisihi apa-apa yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Sudah kedengaran nggak? Kedengaran. Iya. Ya, kedengaran. Yang iya. Ini banyak, Pak. Kalau yang tadi ndak sahih, kalau ini ada lagi, Pak. Tapi ini semuanya ya, silakan merujuk dari ke kitab yang saya silakan merujuk ke kitab yang saya ini kan tadi yang saya kalau Ibnu dari Katsir itu Albani. Kalau Ibnu Katsir itu enggak, Pak. Ini Al-Albani ini, Pak. Silakan. Ini dari udah Bu Adasa, Miss Adasa udah. Tadi kan Pak Sumarlin tadi dia sudah menjawab. Dia bilang dengan kitab itu dan ini. Jadi ya itu yang dia imani. Jadi udahlah kita ganti topik Bu Adasa. Jadi kita anggap selesai. Karena jadi kalau kita bawa terus kan enggak. Ya, dan poinnya begini, sahih pun gini. Poin yang ingin saya sampaikan tadi bahwa sahih pun dan hal seperti ini terjadi banyak. Karena yang di dalam keimanan Islam kami, wahyu itu bukan hanya Al-Qur'an, tetapi hadis-hadis yang sahih, perbuatan Rasul itu adalah wahyu. Seperti itu, dan namanya wahyu. Wahyu itu apa ya? Tuntunan halus atau bisikan halus. Dalam artian dia bisa berupa penyampaian yang ada di dalam hati, bisa berupa situasi atau sirkumstans yang mendorong ke arah situ. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait hal yang dia wahyukan kepada hadis ibunya. Itu kan 200 tahun kemudian, Pak Sumarlin. Hadis-hadis yang paling awal itu kan 200 atau 250 tahun kemudian sesudah Nabi wafat barusan hadis itu ada. Jadi sebetulnya yang tercatat apa wahyu yang dari Allah itu kan tercatatnya di Quran. Kalau buku yang memang diwahyukan langsung. Tapi kalau hadis itu kan terjadinya 2 tahun kemudian itu kan sudah begitu panjangnya cerita dan itu kan bagaimana ya Pak? Baik. Ya, di sini yang perlu kami sedikit luruskan kaitannya dengan hadis. Hadis di zaman Rasulullah, sahabat saling berbagi hadis. Jadi Rasulullah mengajar di masjid, sahabat ini hadir. Nanti sahabat yang tidak hadir disampaikan tadi aku mendengar Rasulullah begini. Itu terjadi secara oral ya. Ada juga sahabat yang mencatat. Bahkan pernah sahabat bertanya, apakah aku catat semua ya Rasulullah? Saya nggak ingat siapa namanya. Ya catat semua. Bahkan termasuk waktu kamu marah, ya marah aku juga. Itu adalah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran gitu. Nah, jadi gini Pak Sumarlin, dari semua yang Bapak bilang ini di Ibnu Katsir periwayatnya ada banyak. Yang termasuk yang Bapak bilang tadi Ibnu siapa? Yang Al-Bakahi. Siapa sih tadi namanya? Itu Albani, tetap mengatakan bahwa ada yang dimasukkan oleh setan ke dalam lidahnya Muhammad. Artinya itu bukan firman dari Allah. Betul nggak? Gimana? Ada yang dimasukkan, diselipkan ke lidahnya Muhammad. Artinya firman itu benar-benar bukan dari Allah, tetapi dari setan. Entah itu setannya siapa. Iya, itu jelas ya. Kalimat itu jelas bukan dari Allah ya. Kalimat karena sangat bertentangan sekali dengan ketauhidan. Bertentangan sekali dengan ketauhidan. Tetapi itu masuk ke dalam dirinya Muhammad, lidahnya dalam hal ini. Ya, kalau kita bicara kalau kita menyatakan bahwa kisahnya sahih, nanti kita katakan iya. Tapi kalau kita katakan kisahnya tidak sahih, kisahnya tidak sahih juga, tapi ayat Quran ini telah menunjukkan bahwa ada yang dimasukkan oleh iblis. Tidak ada di dalam Al-Quran, Al-Quran ya. Ini setan memasukkan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Ya kalau itu ya benar. Kalau itu benar. Kalau kaitannya dengan Al-Hajj tadi ya. Artinya ada yang dimasukkan dan dihilangkan Allah. Ada yang dihilangkan. Yang bertentangan dengan kehendak pencipta kita secara syar'i ya. Allah akan menjaga untuk dihilangkan. Ya, dihilangkan. Dan itu yang nah buktinya dengan sampainya kepada kita bahwa ayatnya nggak ada. Yang dihilangkan itu adalah tentang almanat itu kan? Iya, tentang garanik itu. Tentang apa? Tentang garanik tadi, tentang tilkal garanikul ula wa inna syafa'atuhum la bahasa Indonesia aja biar kita tahu, Pak. Itu ayatnya. Itu ayatnya. Artinya seperti ini kira-kira. Inilah garanik yang agung. Iya, ayat itu nggak ada kan gitu. Ayat itu nggak ada kan gitu kan. Ya. Ayat itu nggak ada kan. Ini sudah dalam Al-Quran. Jadi makanya kata Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Bahkan kata Allah, inna kaidi matin. Seperti itu. Mereka berbuat kaid, hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang bagus. Saya lebih bisa gitu membuat mereka merasakan hal yang kurang bagus. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan ini. Ada Bu. Ayat sudah hilang di Arabnya, di bahasa Arabnya ada Bu. Tapi di terjemahannya Karanik ini kan lebih menunjuk sebetulnya kalau dalam arti harafiahnya itu adalah burung bangau. Pengertian kata Arabnya itu Karanik itu burung bangau. Tapi yang syafaat ini adalah syafaatnya pagan itu Bu. Pagan. Jadi ya, jadi orang Arab dulu
orang Arab dulu itu mereka menyembah Allah melalui perantaraan itu, melalui perantaraan Lata, Mana, Uzza gitu. Mereka tidak meyakini bahwa Lata, Mana itu pencipta, tetapi mereka menggunakannya sebagai perantara gitu. Oke, Pak Sumarlin. Jadi ini ada hubungannya dengan yang surah ini, surah Al-Hajj ini kan? Ada hubungannya dan banyak hubungannya dengan surah-surah lain, kisah-kisah lain. Secara hukum. Kalau kita mau menarik secara umumannya banyak yang kaitannya dengan itu. Tapi kalau dilihat Pak, kalau kisahnya sahih ya. Nih, kalau dilihat Pak, ini yang ini urutannya itu 103 pewahyuannya Pak. Sementara yang ini urutannya 23 Pak. Jauh sekali ketika di dalam mushaf ya. Itu Ibu melihatnya di dalam mushaf kayaknya. Saya nggak lihat mushaf. Enggak, saya nggak ngelihat di dalam mushaf. Ini dikasih tahu urutan pewahyuannya 23. Sementara penghapusan ayat itu di 103 pewahyuannya turun ayat ini. Itu kan jauh banget, Pak. Berapa lama Allah membiarkan Muhammad menyimpan ayat ini? Ayat yang alat ini, Al-Uzza ini. Ya itu saya bilang. Jadi kalau kita ini Bapak gini, ini logika saya berpikir loh, Bapak kan bilang dijaga sama Allah. Allah. Oke, kita terima. Tetapi dari ayat ini kan ayat yang diturunkan ke 23. Jadi maksud Ibu turunnya lama sekali baru diperbaiki ke 100 ini. Enggak ya, sahabat enggak membaca Quranik itu berlama-lama karena kejadian itu di Mekah. Kalau kita mengatakan hadisnya sahih ya, seperti itu. Dan banyak kejadian. Jadi makanya saya katakan ayat ini kalau kita tarik hukum secara umum berkaitan dengan banyak kejadian, banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Termasuk saya sebutkan tadi di At-Tahrim. Termasuk juga diantaranya di jadi bukan sekali dua kali. Jadi maksudnya gini, jadi Bapak mau kasih tahu bukan sekali dua kali Muhammad disusupi setan. Ininya lidahnya. Kalau kita menanyakan tunggu dulu, jangan dipotong dulu saya supaya Ibu tidak salah paham. Para nabi dan rasul itu selalu itu digoda, diganggu setan dari kalangan jin dan manusia. Kita lihat saja perjalanan pewahyuan. Makanya saya katakan di ayat tadi bahwa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwum minal ladzina ma'ahu aduwwum sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan kepada para nabi, ini para nabi dan pengikutnya itu musuh-musuh. Siapa? Setan. Musuhnya itu adalah setan. Dan siapa? Setan dari kalangan jin dan manusia. Seperti itu. Jadi berkali-kali selalu diberi pemikiran yang ini, tapi pencipta kita menurunkan wahyunya. Oh, ini harusnya kamu begini loh, ini harusnya begini. Suatu saat mungkin seorang nabi itu terjatuh dalam kesalahan. Bapak bilang berkali-kali kata Bapak. Iya, contoh di Abasa atau Wala. Gawat tunggu dulu. Pak. Ya justru gawat ini sudut pandang Ibu gitu, memandangnya kalau gawat berarti semua Al-Qur'an itu karena gini Pak Sumarlin. Karena ini masalahnya adalah firman wahyu yang didiktekan beda dengan yang lain-lain. Nah, di situ itu hidup mereka, Pak. Di situ enggak berpengaruh dengan orang-orang yang lain, Pak. Iya, di sini misalnya poinnya Ibu, karena ini wahyu yang didiktekan. Kemudian akhirnya mungkin jangan-jangan sampai kepada kita yang wahyu yang didiktekan setan, kan begitu, Bu? Memang iya, itu. Nah, seperti itu. Kata Bapak. Nah, di sini yang mungkin perlu saya luruskan pemahaman. Makanya saya dari tadi itu saya menanyakan posisi Bapak Ibu memandang ini dan itu gitu. Gimana, Pak? Halo, mohon Bapak yang bengkok, Pak. Iya, Pak. Silakan. Ya, tolong dijelaskan bengkoknya gimana kalau gitu. Coba, saya boleh ngomong, Pak? Silakan yang bilang saya bengkok, silakan. Ayo, coba. Saya mau dengar yang bilang pemahaman saya bengkok. Coba mungkin perlu diluruskan. Silakan. Ya, saya terbuka orangnya. Saya sudah mengatakan seperti itu, Pak. Terus? Gimana? Ya, ayatnya. Yang bilang bengkok tadi silakan saya. Itu. Nah, terus? Buat apa dibantah? Terus? Terus gimana? Ya. Halo? Allah menciptakan. Putus suaranya. Halo? Allahnya. Halo? Menciptakan depan. Ada. Enggak kedengaran saya. Halo? Iya. Bapak namanya menciptakan Pak. Halo? Masang. Aduh. Dengar. Kedengaran. Putus-putus, Pak. Pak iya. Hamzah, putus-putus. Putus-putus. Pak Imprit Insert, silakan Pak Insipri. Ada yang mau disampaikan, Pak?
Silakan lanjut dulu yang tadi yang bilang Bapak bengkok atau apa tadi. Enggak kedengaran Pak, dia putus-putus suaranya. Iya. Boleh bicara. Silakan dulu, silakan. Setuju dengan pemahaman apa yang disampaikan teman-teman bahwa pemahaman saya yang bengkok, saya terbuka untuk diluruskan. Saya ingin juga sudut pandang Bapak Ibu sekalian terkait hal-hal yang dibicarakan ini. Coba silakan. Halo? Iya, halo. Silakan Pak Ifrit. Pak Ifrit silakan. Begini Pak ya, tadi kalau melihat penulisan dalam Al-Quran bahwa nabi ataupun rasul itu bisa juga ya digoda ya oleh apa tadi jin atau setan ya. Itu berarti kalau seandainya tertulis ya godaan itu di dalam Al-Quran, berarti bisa nggak kalau dikatakan Al-Quran itu tidak semuanya murni ya wahyu dari Tuhan, begitu Pak? Ya, itu pertanyaan yang baik sekali. Kalau seandainya bisa digoda oleh jin atau setan, berarti bisa Al-Quran itu tidak murni segala macamnya, bla bla bla. Itu bisa terjadi kalau pencipta kita tidak menjaganya, gitu. Menjaga mulai dari proses awalnya sampai proses sampai kepada kita. Seperti itu. Nah, seperti kejadian Garanik ini, anggap kita for the sake of argument kita katakan sahih. Oke, kita katakan sahih for the sake of argument. Kita katakan sahih berarti anggaplah kita juga for the sake of argument. Saya setuju dengan Bapak Ibu sekalian bahwa setan metafisik menyebabkan mempengaruhi supaya sehingga somehow dia membaca itu, somehow dia bersujud misalnya seperti itu kepada segala macam lah. Itu for the sake of argument. Oke, saya coba mengikuti pola sudut pandang Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di dalam proses itu pencipta kita kemudian meluruskan, gitu nah, meluruskan. Makanya satu ayat itu tidak ada, gitu. Sampai kepada kita ini. Kedengaran nggak suara saya? Masih kedengaran nggak? Halo, halo, halo. Masih. Masih Nggih, ya. Nah, makanya ayat itu tidak ada sampai kepada kita. Yang ada cuma kisahnya, kan seperti itu. Itu satu. Dan banyak yang serupa misalnya dengan ini kalau kita membawa ya tentang ini ya, tentang adab misalnya di bab adab terhadap orang yang terutama agama ini wahyu juga lah. Bagaimana kan di dalam keislaman itu mengatur keseluruhan kehidupan kita. Jadi mulai kita bangun sampai kita tidur, mulai kita lahir sampai kita mati. Agama itu artinya tata cara kehidupan yang mengatur segala macamnya. Nah, jadi contoh di dalam bab adab, bagaimana menghadapi orang yang bertanya. Rasulullah pada waktu itu di dalam Abasa dia berpaling terhadap orang yang buta, sahabat Abdullah Umi Maktum ini kisahnya ya, seperti itu. Tapi dituntun oleh Allah jangan begitu. Dengan surat apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Contoh lain, Nabi karena pengen menyenangkan hati istrinya, mengharamkan pada dirinya madu, dituntun di dalam surat Tahrim. Ya, lima tuharimu ma'ahallallahu laka. Kenapa engkau mengharamkan bagimu apa yang diharapkan oleh Allah bagimu. Begitu dituntun. Jadi yang pencipta kita ajarkan kepada kita itu melalui diri seorang nabi bahwa ini loh dia manusia biasa gitu. Ini loh dia manusia biasa, bisa salah, bisa benar, tapi aku tuntun dia gitu. Coba contoh dia gitu apa yang dia lakukan. Kalau kamu bersalah, kamu bertobat, kamu bersalah seharusnya lurus. Begini, ini itulah poin yang sebenarnya the whole thing bahwa kesemuanya itu akhirnya berarah kepada apa? Bahwa kamu melakukan apa yang penciptaku mau meskipun dengan segala rintangan yang kamu hadapi, jatuh dan bangunmu gitu. Ini, itu poin sebenarnya. Makanya tunggu dulu sedikit lagi. Makanya tidak tunggu dulu sedikit sambung dikit supaya bisa memahami sudut pandang saya. Makanya dikatakan bahwa kalau kita mau masuk surga itu tidak ada dengan perbuatan kita, nggak bisa kita membeli surga. Tentu dengan apa? Dengan bimbingan rahmat Tuhan kita bersalah, kita dituntun gitu. Kita dituntun, di situ adalah kasihnya pencipta kita yang semestinya kita mencintai dirinya dengan segenap hati dan pikiran kita. Itu sih poinnya. Terima kasih banyak. Gini, realitinya kan gini, realitas yang kita temuin di Quran ini kan dari ayat Al-Najm yang 53 tadi, yang turun di Mekah tentang bagaimana ada setan yang menyisipkan ayat-ayatnya ke lidah Nabi, sehingga membuat Nabi menyampaikan ayat-ayat setan tersebut dan juga menyembah dewa pagannya Quraisy. Dan kemudian 5 tahun atau 8 tahun kemudian ya, sampai Nabi sudah hijrah ke Medina, barusan turun ayat yang menggantikan. Allah menggantikan bahwasanya ayat yang diturunkan itu salah, itu bukan dari Allah, itu adalah dari setan yang menyisipkan ayatnya ke lidah Nabi. Tetapi jarak waktu ini kan begitu lebar, panjang besar ya gapnya. Gap antara turun ayat yang setan ini sama gap waktu Allah merevisi ayat setan ini, itu kan hampir 5-8 tahun. Pertanyaan teman-teman di sini, dalam jangka waktu 5-8 tahun ini kan banyak wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi. Pertanyaannya, apakah wahyu-wahyu itu 100% jaminan
itu berasal daripada Allah, atau juga di dalam itu bisa tercampur dari ayat-ayat setan juga yang mewahyukannya kepada Nabi. Pertanyaan ke situ, Pak Sumarlin. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, sangat cerdas, sangat tajam dan baik sekali. Baik, kita membicarakan hal yang kalau kisah itu sahih ya, kalau. Jadi kita sih jika kejadian itu sahih, maka rentetannya adalah pertanyaan Bapak tadi. Dipahami? Kalau kisahnya tidak sahih, maka rentetan pertanyaan itu tidak ada, itu premisnya. Nah, sekarang for the sake of argument kita katakanlah ya kisah itu sahih gitu, for the sake of argument, dan kita mencoba menjawab ini, oke. Tapi sekali lagi saya katakan ya, kisahnya tadi itu setelah saya baca bla 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 ternyata tidak sahih, silakan merujuk ke kitabnya Syekh Nasruddin Albani ya. Yang disebut sebagai muhaddis di abad 21 ini, ahli hadisnya abad 21, abad 20 ini. Nah, kalau dikatakan anggaplah kisah itu sahih, kemudian Bapak mengatakan 8 tahun ya. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil di situ melihat rentetan kejadian Mekah sampai berhijrah, itu ayat itu sudah pasti saat itu juga atau beberapa saat itu juga itu sudah dihilangkan, sudah diluruskan gitu, bahwa bukan itu gitu. Kenapa? Ini kenapa ya? Apa alasannya? Karena kalau ayat itu masih akan mengalami kesengsaraan di Mekah dan di Madinah. Karena ayat itu membuat orang-orang musyrikin bergembira. Bahkan mereka menawarkan kepada Nabi, kan hari ini kami menyembah sembahanmu, besok kalian menyembah sembahanku. Itu sama saja kan Nabi menyembah sembahannya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka tentu akan aman lah perlu berhijrah. Namun faktanya mereka berhijrah, sehingga tidak mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Dan pencipta kita adalah senantiasa meluruskan dan meluruskan. Kurang lebih itu. Kalau tadi kisahnya sahih. Ya. Terima kasih Bapak. Halo? Oke, bisa ada saya? Ini diturunkannya di Madinah dan Mekah ini Pak, ayat ini. Dikasih tahunya di sini ya. Diturunkan di Madinah dan di Mekah. Iya, karena ya kalau dikatakan ya kalau kisahnya sahih. Yang Bapak bilang itu hijrah itu enggak masuk Pak. Karena ini diturunkannya di Madinah dan Mekah. Hijrah itu termasuk di dalam masalah hijrah itu adalah masalah tentang ketauhidan, pertentangan antara kaum musyrikin dan Rasulullah. Bapak bilang hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya, Bu. Tapi di sini diturunkan di Madinah dan Mekah. Ini saya nggak tahu ke Bapak. Ayat itu kalau ayatnya diturunkan di Mekah. Kenapa di Mekah yang adalah Tamanah dan Uzza, Bu? Sekitaran Taif dan macamnya. Kan di Madinah. Ini yang itu soal hukum-hukum bla 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 kaitannya dengan orang-orang yang di sana, orang nafikin, orang-orang yang saya bacanya dari sini Pak. Bukannya, kita bicara terkhusus itu tadi ya. Apa itu melakukan Uzza? Bapak, kita udah mau tutup. Oh, tutup. Gitu. Ya. Udah 8 jam gitu.